Halo sahabatku, jumpa lagi ya. Tadi saya janji akan mereview kebun-kebun baru dan di atas ada kebun cabai rawit di sini yang sebetulnya ini tadinya yang urus adalah Insinyur Trisnaran almarhum ya kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Ya, beliau di sini sedang bekerja, sedang panen cabai rawit dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia sedang bekerja dan dia meninggalkan kami selamanya. Ya, selamat jalan sahabatku Wancis. Saya akan teruskan perjuangannya ya di sini bersama Mang Aep. Gitu ya. Akan meneruskan berkebun di sini. Dan ini adalah hasil kebunnya Wancis yang sudah panen semua ya. Ini lihat nih, ya ini. Dan saatnya ini cabai rawit ini diremajakan, diganti ya. Nah, namun sebetulnya ini adalah tumpang sari ya. Tanaman aslinya adalah ya. Tanaman aslinya adalah ini cabai rawitnya akan kita ambil ya. Tanaman aslinya adalah ini. Ini alpukat peluang ya. Jawa Tengah Semarang ya. Nah, sambil nunggu alpukat peluang ini tumbuh ya tidak ada salahnya kita menanam tumpang sari cabai rawit seperti yang sudah dilakukan oleh Insinyur Trisnaran itu ya. Beliau adalah ahlinya dari pertanian sekolahnya. Ya, kuliahnya dia di Unpad, pertanian, saya di ekonomi dan kita bersahabat dan dia sudah pulang duluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga beliau sekarang ditempatkan yang terbaik. Kita doakan semua ya, sahabatku. Nah, ini kebunnya. Maaf sambil jalan sini Maaf. Ya. Dan bersama beliau saya ada terus pengembangan ya, pengembangan perluasan kebun ya. Mari kita saksikan. Ya, sambil jalan ini kebun ini akan dibongkar ya, diganti dengan tumpang sari yang baru. Yang baru ini apa Bang Ep? Rencananya mau kacang di sini, mau kacang panjang katanya di sini. Kacang panjang itu Bang Ep ya. Kacang panjang itu berapa bulan? Bulan. 1 bulan. Seperti mentimun sama ya. Nah, kacang panjang itu meskipun dipotong-potong namanya tetap kacang panjang ya. Meskipun pendek-pendek ya. Nah, itulah Mang Ep. Ya, inilah master kebun kita Mang Ep ya, yang biasa ngurus kebun ini ya, terutama durian dan alpukat Mang Aep, dan Mang Aep di sebelah selatan, sebelah bawah ya, menanam sayuran juga dan baru selesai panen juga Mang Aep ya. Nah, sekarang Mang Aep diberi tanggung jawab ya untuk meneruskan ini cita-citanya si Wancis ini ya, atau Insinyur Trisnaran kita ini. Ya Wak, mohon izin Wak ya. Kita teruskan perjuangan Wak agar bermanfaat ini tanah ini ya, sesuai dengan cita-citanya. Oke, sahabatku, nah ini ya, ini perluasannya ke sini juga. Nah, ini yang sudah ditinggalkan oleh beliau ya. Saat ini yang ini perluasan baru dan ini sudah ditanami apa oleh Mang Ep? Mentimun. Nah, kalau ini mentium sesuai dengan aduh mohon maaf batuk. Ini sesuai dengan rencananya beliau ya, si Wah almarhum, dan ini ditanamin mentimun dulu baru nanti cabai rawit lagi. Ini sini. Ya. Nah, ini pohon pisang apa ini, Mang Ep? Oh, pohon pisang Medan ya. Nah, ini yang baru ini ya sahabatku, ini adalah bibit mentimun. Mentimun itu bahasa Sundanya apa Mang Ep? Bonteng ya, kalau orang Sunda, orang Jawa Barat ya manggil mentimun itu adalah bonteng. Saya nggak tahu tuh dari mana kata-kata bonteng ya, asal muasalnya ya. Ini perluasan dari yang tadi cabai rawit ini yang Wancis waktu itu ya, yang nah depan kita
Kemudian, nah sekarang Mang Aep meneruskan dan ini ditanami bonteng. Mentimun ini kurang lebih 1 bulan juga ya Mang Aep, ya 40 hari ya. Ya 40 hari, sebulan juga, dan kita akan lanjutkan ya. Oke sahabatku, kita berangkat ke sebelah utaranya, sebelah ini ya, sesuai dengan cita-cita beliau juga ingin memperluas kebunnya, dan kita akan ke arah utara, dan sekarang juga sedang digarap oleh Mang Aep juga ya. Sini ya, Mang Aep. Ya. Hati-hati, ini kameramennya istriku tercinta ini. Biasanya si Wancis yang jadi kameramen. Sekarang Ibu Desi, aduh penyanyi kita nih. Ibu Desi sini tangannya. Ya, nah, jadi mohon maaf kalau goyang-goyang, kalau kurang berkualitas videonya karena ya baik Wancis atau kita sama-sama amatir, YouTuber amatir. Dan inilah hamparan seluas, kalau di sini jarang ngomong meter ya. Kalau di sini rata-rata mengukur luas tanah itu menggunakan tumbak ya Mang Aep. Ini berapa tumbak Mang Aep? Ini semuanya 115 tumbak ya. Ya, sesuai dengan apa itu? SPPT ya, kalau di sini pakai SPPT ya. Ini cukup luas. Sekarang cukup lahannya cukup terbuka ya. Dan ini rencananya apa ini? Yang pasti tanaman utamanya alpukat Mang Aep. Nah, terus apa? Oh, mentimun dulu. Jadi diawali kalau tumpang sari, biasanya Mang Aep itu yang pertama mentimun. Yang kedua apa setelah mentimun? Cabai bisa. Cabai bisa atau Tomat bisa. atau Terong bisa. terong bisa. Nah, itu rencananya setelah mentimun apa? Ini cabai. Cabai. Setelah mentimun cabai, mudah-mudahan harganya meroket juga ya. Dan tidak ada penyakit. Ngurus cabai itu susah ya. Susah. Oh, susah ternyata ngurus cabai itu. Ya, kalau sudah datang penyakit, ya begitulah. Tapi kalau ngurus yang lain tidak terlalu susah. Makanya cabai selalu mahal harganya karena susah. Demikian sahabatku, ini adalah kebun yang terakhir ya, yang bersama Wancis. Ini luasannya seperti ini, sangat luas sekali. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit tanah ini kita bebaskan ya. Agar apa? Agar tetap menjadi lahan pertanian ya, tidak menjadi lahan tembok atau perkebunan beton. Sesuai dengan instruksi Pak Presiden, harapannya Pak Presiden Prabowo adalah kita menjadi negara tahan pangan. Artinya lahan ini ditanamin buah-buahan, ditanamin sayur-sayuran. Kalau di daerah bawah jadi sawah, pokoknya untuk menjadi pangan agar kita tahan pangan, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, jasmani rohani sehat. Memang olahraga tuh suka di kebun. Udara segar sekali, dan di Tasikmalaya ini mendapatkan predikat. Saya lihat tuh di website di mana? Di sosial media katanya Tasikmalaya ini udara terbersih Indonesia. Apakah betul? Saya tidak tahu ya. Karena saya baru saja nonton di Instagram. Dan ini kebetulan di Tasikmalaya, ya, Kabupaten Tasikmalaya. Halo sahabatku, berlanjut dari tadi kebun cabai rawit yang akan kita bongkar menjadi kebun tanaman yang baru untuk tumpang sari, alpukat peluang, dan sudah tadi ada mentimun yang tumpang sari juga. Di situ juga akan tanami alpukat, dan ini lahan baru yang sedang istilahnya apa ya, pembersihan lahan ya. Kalau istilah kerennya adalah cut and fill. Nah, cut and fill itu istilah keren. Yang paling rumit ya waktu membuka lahan di sini adalah membersihkan tanaman yang ada. Tanaman yang ada ini kayu-kayuan ini ya, sudah tersebar tuh, lihat. Ini ada puluhan tanaman kayu ya, tersebar sebelah sana, sebelah timur. Ya. Nah, itu kalau sekeliling ya. Dan ini di belakang saya ini adalah yang paling sulit karena kita mengerjakannya manual, adalah pohon bambu ya. Pohon bambu ini akarnya akar yang serabut, yang
menghujam tanah ya ke pinggir, dan wah pokoknya kuat sekali ya. Makanya kalau di tebing-tebing ini kalau ada pohon bambu ini bagus ya, karena tidak akan longsor gitu kan, terikat ya, tanah yang labil. Tapi kalau untuk kebun ini gelap ya, dia akan menghalangi matahari, sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman, rencana tanaman kita. Di sini tetap alpukat di sini ya, karena ini sebelah barat sampai ke utara ini akan kita tanami alpukat ya, sebelah timur ya, dan sebelah baratnya nanti akan kita tanami durian seperti yang sudah direncanakan ya. Jadi dari selatan ke utara, dari bawah ke atas ya, yang mengarah ke barat adalah durian, yang ke timur dan ke utara ini adalah sebelah-sebelahan menjadi alpukat ya. Ya di video-video saya sudah ada kurang lebih 13 jenis alpukat yang ditanami di kebun Billy Farm ini. Sahabatku, inilah kayu bambu-bambu yang sudah kita mulai ambil ya, diambil, dan ini sampahnya berserakan di sini. Ya, ini harus kita bersihkan agar kita menanaminya dalam keadaan bersih. Kemudian matahari masuk full. Harapan kita semua begitu. Meskipun di Jawa Barat ini ya, khususnya Tasikmalaya, atau saya juga dari Bandung juga sama, kita sudah 3 tahun ini tidak berhenti hujan. Ya, paling halodo itu bahasa Sunda ya, paling kemarau gitu ya. Kemarau itu paling 2-3 hari hujan lagi, 2-3 hari hujan lagi. Jadi saya tidak tahu ada apa alam ini ya. Gerangan ini sudah di bulan Mei ini, di pertengahan bulan Mei, hujan masih tetap sama di tanah Jawa Barat ini. Mudah-mudahan ya berimbang lah, balance ya. Ada hujan, ada panas. Tapi ketika kita kemarau, ada hujan-hujan. Jadi tidak membuat rencana-rencana bertani ini kalau hujan begini itu susah untuk mengaplikasikan rencana pertanian itu kalau alamnya tidak bisa diprediksi gitu kan. Stay tune sahabatku, terima kasih yang sudah terus menyaksikan video ini, lanjutan dari video-video saya sebelumnya. Salam hormat, stay tune, Billy Farm melaporkan Tasikmalaya.